saya tidak punya pemahaman tentang ternak kambing secara baik, namun saya terus terang nekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kandang kambing. Namun perlu teman-teman ingat, ini bukan kandang kambing saya. Pada video kali ini teman-teman, saya akan memberi sebuah jawaban. Saya akan blak-blakan tentang Wayangon Channel karena ada beberapa komentar dari pemirsa Wayangon Channel yang meminta sesekali meliput kandangnya sendiri, sesekali meliput kambingnya sendiri. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya saja pemirsa Wayangon Channel dimanapun berada, karena sumbangsih dari kalian Wayangon Channel bisa berkembang sampai seperti ini. Namun mohon maaf beribu maaf jika terlalu banyak kesalahan dalam saya mempersembahkan konten, karena memang kemampuan saya sangat terbatas, teman-teman. Dan di sini langsung saja saya akan memberi jawaban. Jadi saya ini membuat kanal YouTube, alasan saya adalah soal perut, teman-teman. Alasan saya adalah gimana dapur keluarga saya ini bisa ngebul. Jadi saya ini sampai sejauh ini belum ada jalan lain untuk menjemput rezeki kecuali satu-satunya melalui kanal YouTube ini. Jadi saya tidak punya latar belakang peternakan, saya tidak punya pemahaman tentang ternak kambing secara baik, namun saya terus terang nekat bikin konten tentang peternakan kambing, teman-teman, karena saya sangat berharap dari apa yang saya persembahkan nantinya teman-teman semua dapat sebuah manfaat. Nah, terus kok bisa seseorang tanpa latar belakang ternak kambing membuat konten tentang peternakan kambing, seputar ternak kambing? Ya jawabannya karena saya nekat itu tadi, teman-teman. Kalau teman-teman memang dapat manfaat dari apa yang saya persembahkan, itu jelas dari narasumber, bukan dari saya. Saya hanya nyuting, bertanya untuk kemudian menggali ilmu dari para peternak narasumber saya. Kemudian saya persembahkan, saya kemas dalam satu konten untuk memberikan inspirasi atau edukasi untuk teman-teman semua. Tentunya yang ini prioritasnya untuk kawan-kawan yang mau memulai ternak kambing atau pemula ternak kambing. Jadi sangat jelas jawaban saya kali ini, bahwasanya saya membuat kanal YouTube dan memilih konten tentang peternakan kambing, alasan besar saya adalah soal perut, gimana dapur keluarga saya tetap ngebul, gimana saya ini bisa memiliki penghasilan dari sebuah pekerjaan. Karena terus terang ya teman-teman, seiring dengan usia saya yang semakin berkurang tentunya, saya ini secara fisik untuk kerja-kerja di kampung di sini, di sini kan wilayah kami ini basisnya pertanian. Kerjaannya itu ya buruh tani, ada yang metik kelapa, juga ada yang buruh bangunan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, seiring dengan semakin berkurangnya usia saya, fisik dan tenaga saya ini sudah tidak mampu untuk mengimbangi teman-teman saya yang biasa kerja baik di hal pertanian ataupun bangunan, teman-teman. Jadi saya sadar diri, seandainya saya ikut, mungkin oleh teman-teman saya juga diizinkan, tapi lama-kelamaan saya khawatir kawan-kawan kerja saya nantinya akan merasa terbebani karena saya tidak bisa mengimbangi.
Terus melalui video ini juga saya tidak akan pernah malu mengakui keterbatasan saya, kekurangan saya tentang ternak kambing. Kenapa? Karena prinsip saya ini mengakui secara terus terang atau blak-blakan, atau kalau bahasa Jawanya bloko suto teman-teman, tentang siapa saya, ini akan lebih baik daripada saya sok berlagak sempurna tapi dalam kepura-puraan. Jadi jawaban saya sangat jelas ya teman-teman. Buat para pemirsa Wayah Angon sekarang sudah tahu seperti apa Wayah Angon channel ini, orangnya maksudnya. Nah setelahnya monggo, jika teman-teman masih suka dengan video-video saya ya monggo disaksikan. Jika memang setelah tahu hal ini teman-teman kecewa dengan saya, mau meninggalkan channel saya, yaitu hak dari teman-teman semua. Jadi alasan saya itu sudah saya sampaikan, yaitu soal pekerjaan. Nah kalau teman-teman mau berpindah lain channel silahkan, karena di kanal YouTube ini banyak channel-channel yang sangat edukatif dan inspiratif, tentunya jauh lebih baik, jauh lebih bagus karya-karyanya jika dibandingkan dengan seorang Wayah Angon channel. Nah tapi kalau teman-teman mau bertahan atau merasakan ada manfaatnya dari video-video saya, monggo, alhamdulillah saya bersyukur dan saya sangat menghaturkan ribuan terima kasih. Jadi teman-teman, kalau saya sendiri ketika melihat sesuatu apapun, terutama dengan yang berkaitan dengan media sosial, saya berprinsip seperti ketika kita makan kacang, ambil saja isinya, buanglah kulitnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita makan kacang sama kulitnya nanti takut keselak teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sebagus apapun saya mengemas video, baik itu ada edukasinya, ada inspirasinya, itu saya yakin dan percaya tidak akan mungkin bisa diterima semua orang. Begitu juga ketika saya membuat video yang istilahnya acak-acakan, itu juga nggak mungkin akan ditolak oleh semua orang atau dibenci. Jadi pro kontra dalam setiap hal itu biasa saja, dan itu akan mewarnai setiap karya-karya kita teman-teman. Nah untuk teman-teman sesama konten kreator pemula seperti saya yang sering hadir di video-video saya, tak lupa saya juga mengaturkan ribuan terima kasih. Dan saya juga akan cerita kepada kalian semua tentang gimana perjalanan Wayah Angon channel bisa sampai seperti ini saat ini. Jadi teman-teman, nge-YouTube adalah tentang gimana kita ini selalu bisa produksi video dalam jangka panjang. Jadi gimana kita bisa upload video secara rutin tiap hari. Nah buat teman-teman, saya di awal-awal, teman-teman juga untuk konten kreator ini pemula tentunya bisa saksikan, awal-awal saya bikin video itu ya jelek-jelek, omongan saya nggak jelas, judulnya jelek, thumbnailnya apalagi. Tapi saya tidak nyerah hanya karena video saya ini belum memiliki viewer ataupun subscribernya belum nambah. Saya tetap rutin upload video, tidak menyerah teman-teman. Sembari saya belajar gimana syuting, gimana saya harus berbicara, gimana juga saya bikin judul dan thumbnail. Itu akan sedikit demi sedikit kita kuasai teman-teman, seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau teman-teman video baru 20 atau 30 kok viewernya belum naik, subscribernya belum naik, ya jangan patah semangat, lanjutkan kalau memang teman-teman berniat mau serius YouTube ini. Jadi untuk saya pribadi dalam merintis sebuah channel, usahakan temanya dipersempit,
jangan campur-campur. Kalau misalkan punya saya ini ya, saya kan peternakan kambing, jadi saya akan fokus dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kambing. Karena channel saya ini kalau saya campur-campur pasti penontonnya lari. Dan itu teori yang saya dapatkan dari tutorial di YouTube. Akan lebih baik kita ini merintis kanal YouTube dengan tema yang sangat sempit. Artinya satu tema saja. Apakah tidak bisa berkembang video yang campur-campur kontennya? Bisa, tapi ini sulit. Menurut saya juga seperti itu, karena saya ada pengalaman teman-teman. Saya nggak langsung di Wayangon channel ini. Saya juga punya channel vlog. Itu subscribe-nya udah 6.000, tapi tidak punya penonton. Dan di situ juga saya pelajari, saya sesuaikan dengan apa yang saya dapat di tutorial ketika menonton konten-konten di YouTube, yaitu konten saya campur-campur. Akhirnya saya setelah merasakan itu nggak berkembang, saya terus belajar lagi melalui tutorial itu. Saya buat Wayangon channel ini dengan satu tema saja, yaitu peternakan kambing. Jadi untuk teman-teman semua konten kreator YouTube pemula seperti saya juga sering melihat konten-konten YouTuber lain. Namun saya berusaha juga mengikuti cara yang bagus. Intinya ketika saya melihat video teman-teman, saya ingin mendapatkan ilmu, saya ingin menyerapnya. Jadi kalau saya pribadi, saya kalau mau ya komentar, kalau enggak ya enggak, cukup saya jempoli saja. Kalaupun saya komentar, pasti akan saya sesuaikan dengan isi video dan juga sesuai dengan judulnya. Jadi jangan kode-kode teman-teman untuk yang merintis masih berjuang di 1K sampai 4.000K. Karena yang seperti itu kode-kode itu sebenarnya nggak baik untuk perkembangan kanal YouTube teman-teman, juga untuk yang dikunjungi. Jadi kita ini cari subscriber yang alami, cari viewer yang alami. Seperti konten saya, target penonton itu yaitu ya peternak kambing dan pedagang kambing. Karena di Wayangon channel ini hanya memuat tentang review harga baik di lapak pedagang ataupun pasar kambing, dan juga peternakan kambing. Jadi YouTube dalam pandangan saya tidak bisa mengandalkan siapapun. Saudara kita banyak, kawan kita banyak, tetangga kita banyak, belum tentu mereka support dengan kanal YouTube kita. Kalau mereka nggak support, bukan berarti nggak suka dengan kita, bukan. Jangan ngambil keputusan seperti itu. Jawabannya adalah karena konten yang kita buat itu tidak sesuai dengan minat mereka. Jadi orang itu di media sosial akan menonton sesuai yang beliau sukai. Contoh, kalau yang suka musik, kawan-kawan kita atau saudara kita yang suka musik pasti akan nonton tentang musik. Yang suka otomotif pasti akan mencari kanal YouTube yang memuat tentang otomotif. Begitu juga tentang pertanian. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman konten kreator pemula merasa tidak mendapatkan support dari saudara, tetangga atau teman-teman kita, jangan berkecil hati. Itu karena konten kita memang yang tidak mereka sukai atau tidak mereka cari. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pemirsa Wayangon channel yang sudah berkomentar, ini sudah saya balas dengan video bahwasanya saya tidak punya latar belakang peternakan kambing, saya tidak paham tentang ternak kambing. Kalau ada edukasi dari konten-konten saya itu sepenuhnya dari narasumber. Dan buat para YouTuber pemula, tetap semangat, pertimbangkan apa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Insya Allah dengan berjuang secara serius, dengan cara yang benar, seperti saya pribadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan penghasilan. Walaupun ini masih pemula, tapi dapur keluarga saya bisa ngebul hingga sampai saat ini. Terima kasih buat kalian semua, semoga sehat dan sukses selalu. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.